Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata pengiktirafan negara Palestin akan menjadi ganjaran yang terlalu besar. Siapa seka negara Indonesia, dia tampil ke depan terdahulu. Presiden dia, Presiden Prabowo, masa beri ucapan atas pentas Perhimpunan Agung PBB, dia kecek pasal krisis kemanusiaan di Gaza tu. Jadi mohon bapa dengarkan baik-baik ya, kerana bapa Presiden Allah bilang adalah pemuda Bani Tamim dan Indonesia. Saat pergi ke sidang umum PBB di Amerika, Presiden Prabowo mendadak menjadi perbincangan hangat. Ada sebuah video dari seorang wanita asal Malaysia muncul dan langsung menyita perhatian publik. Wanita tersebut tak menyebutkan identitas dirinya, seakan menyampaikan sebuah wahyu khusus yang ditujukan kepada Prabowo. Dalam pernyataannya, ia menggambarkan Prabowo sebagai sosok Bani Tamim, figur legendaris yang dikenal dengan kecerdikan, kedermawanan, dan keberanian. Tak berhenti di situ, ia juga menyebut bahwa Indonesia merupakan bangsa terpilih yang dipercaya akan memimpin umat Islam pada akhir zaman. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata pengiktirafan negara Palestin akan menjadi ganjaran yang terlalu besar untuk pasukan pejuang Hamas. Ujar Trump, mereka yang menyokong keamanan seharusnya bersatu menuntut pembebasan semua tebusan Israel yang ditahan di Gaza. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA di New York pada Selasa. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Instead of giving to Hamas and giving so much, because they've taken so much, they have taken so much. This could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. Saat kita masuk, siapa seka negara Indonesia, dia tampil ke depan terdahulu. Presiden dia, Presiden Prabowo, masa beri ucapan atas pentas Perhimpunan Agung PBB, dia kecek pasal krisis kemanusiaan di Gaza tu. Dan memang sampai krisis yang memang teruk sekali, memang dah sampai tahap yang tak boleh nak diteruskan lagi. Okey, Indonesia, dia rasa dia kena buat sesuatu dah. Katanya dia sedia nak hantar pasukan pengaman, pasukan askar. Kalau PBB tu beri izin lah. Siap sanggup gerakan lebih seramai 20,000 orang nak pergi misi keamanan itu. Pada masa sama, Kementerian Pertahanan Indonesia, dia tengah timbangkan nak beli sebanyak 42 biji jet pejuang China yang model dia J-10C. Okey, model J-10C untuk nak topakkan aset ketenteraan udara negara Indonesia, yang menjadikan J-10C tu memang hangatlah masa-masa perang setengah tahun tu antara Pakistan dengan dia tu. Inilah yang jet pejuang yang menarik perhatian seluruh dunia. Okey, pada masa yang sama juga pihak sebelah Mesir pula. Pihak sebelah Mesir tak boleh duduk dia. Okey, dia directkan atas tubik sistem pertahanan Hong Chi 9B. Dia atas lagi sebelah utara dia Sinai. Nama utara Sinai Mesir. Tindakan tu membuatkan Israel rasa memang tertekan dan serabut sungguh. Okey, ia tuduh Mesir langgar perjanjian damai. Perdana Menteri Israel pula, Netanyahu ni, berasa tertekan lah. Terus pergi minta tolong Amerika tu, caput tangan. Nak beri tekanan pula pada Mesir. Apapun, kata orang, yang baik
kita jadikan teladan. Yang buruk, kita jadikan sempadan. Terima kasih. Kalau info ni bermanfaat untuk anda, minta tolong follow dan share klip ni. Assalamualaikum, Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya dari Malaysia. Saya ada satu pesanan untuk Bapak Presiden. Pesanan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala khusus buat Bapak. Jadi mohon Bapak dengarkan baik-baik ya. Kerana Bapak Presiden Allah bilang adalah pemuda Bani Tamim dan Indonesia adalah negara yang Allah berkati dan Allah akan membawa kebangkitan Islam dari negara Indonesia. Mohon Bapak dengarkan dan mohon orang-orang Indonesia bantu saya share video ini sehingga sampai kepada Bapak Presiden ya. Dengarkan risalah Allah melalui Ilham Kalbu Sanubari Ruqayyah binti Muhammad bertarikh 30 Agustus 2025. Risalah Allah, bersabarlah, sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, tulislah pesanku untuk pemimpin negeri kalian. Presiden Prabowo Subianto, aku Allah bersaksi di batas zaman ini, sesungguhnya aku Allah inginkan pemimpin negeri kalian berpesan untuk kesabaran dan berpesan dengan kasih sayang kepada dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Pesanku Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah tersebar 24 purnama. Ini masa akhir pesanku disebar. Kalian telah berada di batas zaman, hendaknya kalian saling berpesan dengan bersabar, menjalankan seruanku. Apapun yang kalian hadapi, saling berpesanlah dengan kasih sayang. Selamatkan diri kalian. Kalian telah berada di batas zaman. Berimanlah kepadaku Allah. Berimanlah kepada hari akhir. Lakukan kebajikan. Bantu saudara kalian di Palestina. Sedekahlah langsung. Mereka lapar dan kalian berada pada masa batas zaman. Golongan kanan kalian berada pada seruanku dengan kalian saling berpesan pula. Sesungguhnya pemimpin negeri kalian adalah pemuda Bani Tamimku di rumah cahayaku. Aku Allah berpesan untuk kalian semua menyampaikan seruanku. Kalian telah berada di batas zaman. Berjaga-jagalah dengan iman kepadaku. Sungguh aku Allah bersaksi memperingatkan kalian ini batas zaman. Aku Allah memiliki saksi-saksi. Saksi-saksiku menyampaikan pesanku dari saksiku. Kalian telah berada di batas zaman. Ikatlah diri kalian dengan beriman kepadaku Allah dan berimanlah kepada hari akhir. Lakukan kebajikan. Aku Allah berikan kalian pahala. Golongan kanan, golongan yang aku Allah muliakan di yaumul mahsyar kelak. Bersabarlah. Sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Sungguh masa kalian dalam peringatan dan masa penentuan. Sungguh negeri kalian, negeri yang aku Allah berkahi. Negeri kalian sungguh mendapatkan kemuliaan tegaknya kejayaan Islamku. Saling berpesanlah dengan sabar dan saling berpesanlah dengan kasih sayang. Dan siapapun di antara kalian beriman kepadaku, Allah bersaksi, beriman kepada hari akhir, berkata baik atau diam lebih baik. Sungguh kebaikan itu ada pada hamba yang bertakwa. Ketika pesanku datang, itulah batas zaman kalian. Kalian semua hamba-hambaku dalam kesejahteraan di negeri yang aku Allah berkahi. Aku Allah menebarkan cahaya keadilanku. Pesanku datang pada seorang ibu. Aku Allah berikan dia cahaya Ahmadku hingga terhubung denganku. Negeri kalian negeri yang aku Allah berkahi dan aku Allah berikan air tuba. Sungguh air tuba, air yang aku Allah berkahi. Kelak kalian tidak akan dalam kehausan di saat panasnya matahari di atas ubun-ubun kalian. Hari persidangan itu pasti. Berimanlah kepadaku Allah, berimanlah kepada hari akhir. Sampaikan kepada pemimpin negeri kalian, panggillah hamba-hambaku di dunia kepada pemimpin negeri-negeri dunia. Aku Allah bersaksi, kalian telah berada di batas zaman. Bukalah surah Az-Zumar ayat 69. Wahai saksiku, bukalah surah Ghafir ayat 15.
Surah Az-Zumar Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 69, dan bumi yakni padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Surah Ghafir Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 15. Dialah yang maha tinggi darjatnya, yang memiliki arash, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan hari kiamat. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya, wahai saksiku, sampaikan pesanku. Janganlah engkau takut, aku Allah penjaga. Aku Allah pelindungmu dan saksi-saksiku. Sesungguhnya kalian peroleh penjagaan tertinggi. Aku Allah tidak akan membiarkan kalian dan menzalimi kalian dengan pesan-pesanku. Akulah Allah menggenggam jiwa-jiwa. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami' ya Basir. Alhamdulillah. Momen ini menambah sorotan dunia pada Prabowo, menegaskan Indonesia bukan hanya berdaulat, tetapi juga digadang sebagai pemimpin peradaban Islam mendatang, menurut wanita Malaysia tadi.